Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Ar-Rahman, mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika D4 LJ tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma genetika. Oke, pendahuluan. Algoritma genetika dikembangkan pertama kali oleh John Holland dari New York, Amerika Serikat, yang dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial System tahun 1975. Algoritma genetika ini merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Teknik ini akan melakukan pencarian dari beberapa solusi yang diperoleh sampai mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau yang disebut sebagai fungsi fitness. Oke, itu adalah pendahuluan. Sebelum kita mengenal tentang algoritma genetika, saya ingin menjelaskan tentang apa itu populasi, apa itu individu, apa itu sel, kromosom, dan gen. Ini akan saya bahas secara biologinya terlebih dahulu agar paham tentang dasar-dasarnya. Oke. Sekarang tentang populasi. Apa itu populasi? Di dalam biologi, populasi itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama atau spesies yang sama, hidup di wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu, dan mampu bereproduksi di antara sesama makhluk hidup tersebut. Jadi, kalau populasi menurut biologinya yaitu adalah sekumpulan makhluk hidup. Nah, tapi kalau kita sebagai orang-orang IT, di sini dijelaskan dalam statistika, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Jadi kata kuncinya di sini. Kalau di dalam biologi, populasi itu adalah sekumpulan makhluk hidup. Kalau di dalam statistika, populasi adalah sekumpulan data. Oke, next. Oke, selanjutnya individu. Apa itu individu? Individu adalah manusia perseorangan atau perorangan yang memiliki kepribadian dan tingkah laku spesifik serta memiliki peranan di lingkungan sosialnya. Oke, jadi ini individu. Jadi kata kuncinya individu itu adalah perorangan atau perseorangan. Oke. Next, kemudian jaringan sel. Nah, bagian terkecil penyusun tubuh adalah sel. Sel yang sama mengelompok, jadi sel-sel yang sama itu mengelompok menjadi sebuah jaringan, yaitu jaringan sel. Contohnya apa? Contohnya sel kulit mengelompok menjadi jaringan kulit. Sel rambut mengelompok menjadi jaringan rambut. Ya, kemudian kuku, sel kuku mengelompok menjadi kuku. Sel kuku mengelompok menjadi jaringan kuku, dan semuanya. Jadi ada tangan, ada tulang, ada mata, ada hidung, dan lain sebagainya. Itu adalah kumpulan dari sel. Oke, selanjutnya. Terus bagian-bagian sel. Nah, sel terdiri dari beberapa bagian. Di sini bisa kita lihat. Jadi ini adalah sel. Di sini ada pori-pori inti, ada kromatin, ada selaput inti, ada nukleus sebagai anak inti. Jadi ini adalah sel. Kemudian di dalam ini adalah inti sel. Kemudian di dalam inti sel itu ada intinya lagi, yaitu adalah anak inti. Nah, anak intinya ini bernama nukleus. Dan yang akan kita bahas nanti yaitu adalah kromosom. Jadi sel terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah kromosom. Jadi perlu kalian pahami ya, intinya di dalam sel itu ada kromosom. Nah, oke, ingat di situ ya. Oke, selanjutnya kromosom. Apa itu kromosom? Nah, jadi di dalam kromosom itu terdapat DNA. Apa itu DNA? Dalam bahasa Inggrisnya, DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya. Jadi disingkat DNA. Kalau bahasa Indonesianya yaitu adalah ADN. Apa itu ADN? ADN adalah asam deoksiribonukleat. Jadi maknanya sama, hanya bahasanya berbeda. Jadi DNA itu bahasa Inggris, ADN itu adalah bahasa Indonesia. Jadi DNA itu apa?
adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Jadi kata kuncinya di sini, di pewarisan sifat. Nah, DNA bersifat unik di setiap manusianya. Artinya apa? Artinya setiap manusia itu memiliki DNA yang berbeda-beda. Seperti halnya sidik jari. Sidik jari, retina mata, itu kan setiap manusia berbeda-beda. Nah, seperti apa bentuk DNA? Nah, ini bisa kalian lihat di sebelah kanan ini. Ini adalah DNA, di mana DNA itu sendiri tersusun dari kumpulan-kumpulan gen. Oke? DNA itu tersusun dari kumpulan-kumpulan gen. Oke. Kemudian selanjutnya, apa itu gen? Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa DNA itu tersusun dari gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Ya, jadi saya ulangin, gen adalah unit pewarisan sifat. Jadi kata kuncinya di sini. Gen adalah unit pewarisan sifat. Nah, contohnya apa? Gen itu mewarisi sifat dari orang tuanya. Seperti halnya bola mata. Ada bola mata yang coklat, ada bola mata yang biru. Hidung ada yang mancung, ada yang pesek. Tinggi badan ada yang tinggi, rendah, sedang. Kemudian rambut, ada yang rambutnya panjang, rambutnya hitam, putih, pirang, ikal, keriting, lurus. Nah, seperti itu. Kulit, ada kulitnya yang hitam, kulitnya yang putih, kulitnya yang coklat, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini disimpan di dalam gen ini. Oke, disimpan di dalam gen ini. Nah, gen itu bisa diturunkan. Jadi gen itu bisa diturunkan. Tetapi ada perubahan yang tidak bisa diturunkan. Nah, di dalam biologi itu dinamakan modifikasi. Jadi, apa contohnya perubahan yang tidak bisa diturunkan? Contohnya adalah operasi wajah. Misalnya orang tuanya ini operasi wajah. Kemudian punya anak. Nah, apakah anaknya ini mengikuti operasi wajah dari orang tuanya? Tidak. Kenapa? Karena operasi wajah itu tidak bisa diturunkan karena dia adalah modifikasi. Contoh lain adalah sunat. Nah, misalnya bapaknya itu sunat, kemudian punya anak, anaknya laki-laki. Nah, anak laki-lakinya ini ketika lahir itu kan dalam keadaan tidak sunat. Kenapa? Karena sunatnya si ayah itu dikarenakan modifikasi, bukan dikarenakan gen. Ya, contoh lainnya adalah kecelakaan. Misalnya orang tuanya kecelakaan misalnya, sehingga mengakibatkan anggota tubuhnya ada yang cacat, misalnya ada yang putus ataupun ada yang diamputasi dan lain sebagainya. Terus punya anak, apakah anaknya mengikuti cacatnya orang tua akibat kecelakaan tersebut? Tidak. Kenapa? Karena kecelakaan adalah modifikasi. Di sini modifikasi ini ya, perubahan yang tidak bisa diturunkan. Artinya kecelakaan bukan sebuah gen yang bisa diturunkan, bukan. Jadi kecelakaan tidak bisa diturunkan. Oke, saya rasa paham ya. Mudah-mudahan paham dengan gen ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah, jadi kesimpulannya bagaimana? Oke. Kesimpulannya adalah populasi terdiri dari individu. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan ini ada orang-orang ramai ini. Nah, ini adalah populasi. Populasi itu sendiri terdiri dari individu. Kemudian individu terdiri dari kromosom. Nah, jadi individu, di mana setiap individu itu pasti punya tangan, punya kaki, dan lain sebagainya, dan pasti memiliki sel, dan di dalam sel itu ada kromosom. Jadi kita nanti akan membahasnya di dalam informatikanya ini, populasi, individu, dan kromosom. Nah, di dalam kromosom ini, kromosom terdiri dari gen. Nah, ini kan kalau di manusianya. Oke, kalau di dalam data seperti apa? Kalau di dalam data itu seperti ini. Jadi ada individu satu, ini individu satu,
kemudian ada individu 2, ini ada individu 3, dan seterusnya. Individu 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, masing-masing individu, jadi si ini, individunya, memiliki memiliki kromosom. Oke, jadi ini adalah kromosom, seperti itu. Di dalam kromosom, itu terdapat gen. Jadi ini gen, ini gen, ini gen, ini gen, ini gen, ini gen. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Saya rasa kalian paham ya. Sudah tahu yang mana populasi, yang mana individu, yang mana kromosom, dan mana yang gen. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini udah mulai seru nih. Kita sudah masuk ke tahapan algoritma genetika. Jadi algoritma genetika itu memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu adalah populasi awal. Dari populasi awal ini akan kita hitung atau kita evaluasi fitnessnya berapa. Kalau sudah dapat, kemudian diseleksi individu. Kalau sudah, lanjut ke reproduksi. Di mana reproduksi ini memiliki 2 tahapan. Ada crossover dan ada mutasi. Kalau sudah, menghasilkan populasi baru. Nah, di mana populasi baru ini akan menjadi populasi awal dan akan dihitung fitnessnya lagi. Dan ini akan berulang dan berulang. Oke, paham? Bingung? Oke, lanjut ya. Nah, di sini populasi awal. Kita bahas yang populasi awal. Jadi ini ada individu 1, di mana individu 1 ini memiliki kromosom. Di dalam kromosomnya ini terdapat gen. Nah, di sini kita contohkan bilangan biner ya, 0 dan 1. Jadi ini ada individu 1, 2, 3, dan 4. Oke. Terus dari mana asalnya populasi awal ini? Nah, kalau di dalam algoritma genetika, populasi awal ini dibuat secara random. Artinya dibuat secara acak. Oke. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi fitness. Nah, di sini kan ada individu 1. Di sini kan nilai binernya. Dari nilai biner ini kita ubah menjadi bilangan oktal. Nah, di sini kan bisa kalian lihat ya, kalau 0101 itu berapa? Berarti kan 0101, 4 ditambah 1 hasilnya kan 5. Kemudian kalau 0001 hasilnya adalah 1, dan begitu seterusnya. Ya, saya rasa kalian paham dengan perhitungan ini. Kemudian setelah dihitung nilai fitnessnya, nah ini didapat. Jadi individu 1 fitnessnya itu 15, individu 2 fitnessnya itu 30, individu 3 fitnessnya 3, individu 4 itu fitnessnya 42. Nih, 42. Kemudian kita ranking. Nah, karena di sini kan adalah tahap evaluasi fitness. Kita ranking pertama, nih, ranking pertama didapatkan oleh individu 4. Kenapa? Karena nilai fitnessnya paling tertinggi, 42 dari yang lainnya ini. Dan begitu seterusnya. Ranking kedua, individu 2 dengan fitness 30, ranking ketiga, individu 1 dengan fitness yang 15, dan ranking keempat, individu ketiga dengan fitnessnya 3. Oke. Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individu. Jadi individu ini mewakili suatu solusi, mewakili sebuah solusi. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kalau tidak paham nanti bisa di reply. Oke, selanjutnya seleksi individu. Jadi setelah kita hitung evaluasi fitnessnya, kemudian kita seleksi individunya. Nah, di sini kalau kita lihat, individu 4 itu ranking ke-1, dan individu kedua itu rankingnya adalah ranking 2. Nah, jadi ini dipilih nih, individu dengan nilai fitness yang paling tertinggi. Oke, setelah dipilih ya, memasuki tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah crossover atau persilangan. Jadi individu 2 dianggap sebagai parent 1. Individu 4 dianggap sebagai parent 2. Kemudian dari kromosomnya ini
kita bagi, ya, jadi di sini ada yang warna merah dan ada yang warna kuning. Kemudian individu 4 ada yang warna kuning dan ada yang warna merah. Kemudian kita silangkan, ini disilang. Jadi ini ketemu ini ketemu ini. Menghasilkan child. Child itu kan anak. Child 1 dan child 2. Nah, offspring. Offspring itu kan keturunan. Nah, jadi hasilnya seperti apa? Offspring 2 hasilnya adalah merah ketemu merah. Ini kan kalian bisa lihat 1 1 1 0 0 1. 1 1 1 0 0 1. Dengan merah yang ini. 1 merah dari ini ya, individu 4. 1 0 1 1 1 1. Kemudian yang offspring 4. 1 1 0 1 1 1 ini sama ya. Digabungkan dengan yang ini. 0 1 1 1 0 0 1. Jadi crossover adalah persilangan yang merupakan operator dari algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk membentuk kromosom baru. Nah, jadi kalau di kehidupan dunia kita, di dunia nyatanya, jadi individu 2 dan 4 ini sebagaimana orang tua. Nah, kemudian orang tuanya ini menikah, punya keturunan. Nah, ini keturunannya. Oke, gitu ya. Jadi saya rasa kalian paham tentang crossover atau persilangan. Jadi ini kromosomnya itu disilangkan. Oke, setelah disilangkan memiliki keturunan. Oke, keturunan offspring 2 dan offspring 4 sebagai child 1 dan child 2. Oke, ini di crossover ya. Sebenarnya banyak cara untuk crossover ini, ada bermacam-macam cara. Cuman di sini saya jelaskan yang seperti ini saja, yang dasarnya agar mudah dipahami. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa menyesuaikan. Oke, itu adalah crossover. Selanjutnya adalah mutasi. Nah, oke. Tadi kita kan sudah menghasilkan child 1 dan child 2. Anak 1 dan anak 2. Kemudian di sini kita pilih gennya secara random. Ya, random, dipilih secara random. Kemudian akan kita lakukan mutasi. Nah, di sini child 1 menghasilkan mutasi child 1. Jadi yang warna hijau ini awalnya 0 karena dimutasi menjadi 1. 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Jadi di flip, ditukar. Begitupun dengan child 2. Oke, bisa dilihat ya, 1 0, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Menghasilkan mutasi. Loh, kenapa harus yang ini dan ini, enggak yang ini, yang di depannya atau yang lainnya? Sekali lagi, karena ini dilakukan secara random. Oke, paham ya? Jadi mutasi adalah peristiwa berubahnya informasi yang terkandung dalam DNA. Dan mutasi dilakukan secara random. Nah, kalau di dunia nyata kita, si anak ini, si child 1 dan child 2 ini tumbuh dewasa, di mana tumbuhnya dewasa dia ini, ya mungkin karena faktor lingkungan, faktor zaman, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan anak itu harus bermutasi daripada orang tuanya. Yang mungkin orang tuanya itu tidak kenal dengan internet, dan anaknya itu harus mampu untuk beradaptasi dengan dunia maya, dengan kecanggihan zaman, dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu ya, kurang lebih. Oke, saya rasa kalian paham ya tentang mutasi. Selanjutnya, nah, dari mutasi tadi akan dikembalikan ke populasi baru. Nah, di sini kan kita bisa lihat, tadi kita memiliki 4 individu. Ada individu 1, 2, 3, dan 4. Nah, ditambah dengan mutasi tadi. Mutasi child 1 dan mutasi child 2. Bukan childnya ya, tapi mutasinya, hasil mutasinya. Nah, di dalam algoritma genetika, individunya ini kita tentukan. Misalnya individunya itu hanya boleh ada 4. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, hanya boleh 4. Kalau di kehidupan nyata, di dunia nyata kita ini kan individunya bisa banyak. Orang tuanya bisa punya anak 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam algoritma genetika ini kita batasin. Ya, nanti saya tunjukkan contohnya itu seperti apa. Oke, dikarenakan di sini ada 6, berarti harus ada 2 individu yang dihapus. Mana individu yang harus dihapus?
yaitu adalah individu dengan nilai fitness yang terendah. Di sini bisa kita lihat individu 3, oke? Individu 3 dengan nilai fitnessnya ranking keempat, dan individu 1 dengan nilai fitnessnya ranking ke-3. Jadi ini dihapus karena dia tidak mampu beradaptasi, tidak mampu berpopulasi, akhirnya dia dihapus. Nah, setelah dihapus, jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Jadi ini adalah individu 2, ini individu 4 yang berhasil bertahan. Oke, siapa yang kuat, dia yang bertahan. Dan ini adalah mutasi child 1 dan mutasi child 2. Oke. Sudah sampai di sini ya, populasi baru. Nah, kemudian kalau kita lihat di slide sebelumnya, nah, tadi kan di sini nih. Ini sebenarnya kalau di sini populasi awal, tapi kalau di penjelasan saya tadi populasi baru. Nah, setelah populasi baru tadi, kembali lagi ke sini, evaluasi fitness. Nih. Nah, ini. Kembali lagi ke sini. Dan begitu seterusnya. Dihitung sampai kapan? Sampai solusinya itu ditemukan. Nah, setiap satu putaran ini itu dinamakan satu generasi. Jadi satu putaran ini satu generasi. Ada generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ya sepertinya di kehidupan nyata kita. Jadi generasi mbah kita punya anak, generasi orang tua kita, terus punya anak lagi, generasi kita, nanti kita punya anak lagi, generasi anak kita, terus generasi cucu kita, generasi cicit kita, dan seterusnya. Nah, itu generasinya. Oke, itu crossover, mutasi, populasi baru. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menunjukkan contoh programnya seperti apa, ya. Saya contohkan. Oke, jadi di sini saya punya program algoritma genetika menggunakan MATLAB ya, MATLAB. Kemudian kita tes di sini. Jadi targetnya di sini adalah WD. Besar populasinya itu 5 dan laju mutasinya adalah 0,1. Oke, kita coba run. Oke, dia mencari solusi. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi gini. Targetnya adalah WD. Oke, targetnya adalah WD. Di mana di sini sudah kita atur besar populasinya adalah 5. Nah, jadi saya rasa kalian paham ya dengan populasi kenapa bisa 5, karena populasi itu terdiri dari individu, berarti hanya boleh ada 5 individu. Makanya di sini ada individu 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Nah, masing-masing individu ini kan mempunyai kromosom, di mana dalam kromosom itu terdapat gen. Nah, jadi ini adalah gennya. Oke. Jadi ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau hasilnya seperti ini, punya fitness 75. Nah, kan hampir mirip nih. Kalau di sini WD, kalau di sini WDI. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ketemu nih yang fitnessnya 100. Nih, si individu yang ini. Karena antara target yaitu adalah kata WD dan individunya itu sama. Oleh karena itu ditampilkanlah solusinya di sini adalah WD. Nah, ada berapa generasi? Totalnya itu ada 415 generasi. Oke, ini bisa kita contoh lagi. Nama kampus saya adalah PENS misalnya. Oke ya. PENS, kemudian kita coba running. Boom. Oke, tuh lihat solusi generasi terus mencari sampai sama terus. Targetnya PENS. Oke, ketemu. Di generasi 1207. Nah, ini ketemu si individunya. Oke, jadi dia menghitung evaluasi fitnessnya, seleksi individu, di crossover, kemudian mutasi, terus dibuat populasi baru, dan seterusnya. Sebanyak 1207 generasi dan menghasilkan solusinya sama. Sini antara target dengan PENS. Oke, nah sedikit informasi ini saya pelajari dari salah satu channel YouTube di playlistnya kelas terbuka algoritma genetika menggunakan MATLAB. Mungkin agar lebih jelasnya kalian bisa lihat videonya di sana. Oke.
terima kasih kepada Pak Nur Rosyid Mubtadai sebagai dosen saya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asrop, guru biologi SMA Negeri 2 Ketapang, Kalimantan Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.